Salam jumpa lagi sahabat akuntansi dengan channel saya dalam pembelajaran akuntansi. Pada video ini, saya akan membahas neraca saldo setelah penyesuaian dan laporan keuangan. Sebelum saya lanjutkan pembelajaran ini, bagi yang baru bergabung dan ingin selalu memperoleh video pembelajaran akuntansi, saya silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sahabat akuntansi, neraca saldo setelah penyesuaian atau disebut Adjusted Trial Balance merupakan neraca saldo yang telah dilakukan penyesuaian saldonya dengan keadaan akhir periode. Penyesuaian tersebut dilakukan atas akun deferral dan akun akrual pada akhir periode akuntansi. Kemudian, neraca saldo setelah penyesuaian ini dapat digunakan untuk menyiapkan penyusunan laporan keuangan atau disebut financial statement, yakni laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai neraca saldo setelah penyesuaian dan laporan keuangan. Sahabat akuntansi, berikut ini contoh neraca saldo setelah penyesuaian entitas KCA Salwa Najwa per 31 Desember 2019. Dalam neraca saldo setelah penyesuaian, memuat semua akun-akun yang ada di buku besar. Nilai neraca saldo setelah penyesuaian bersumber dari neraca saldo, debit atau kredit, dan penyesuaian debit atau kredit. Sehingga nilai neraca saldo setelah penyesuaian, debit dan kredit harus sama. Dalam neraca saldo setelah penyesuaian, terdapat dua jenis akun. Yang pertama, akun nominal, yang kedua, akun balance sheet. Akun nominal merupakan akun yang akan disajikan dalam laporan laba rugi. Dalam contoh di sini, yang termasuk akun nominal, pertama, pendapatan jasa dengan kode 400-an. Yang kedua, beban-beban dengan kode 500-an. Yang kedua, akun balance sheet, yakni merupakan akun yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Dalam contoh kali ini, yang termasuk akun balance sheet, yang pertama, aset dengan kode 100-an, kemudian liabilitas dengan kode 200-an, dan ekuitas dengan kode 300-an. Sahabat akuntansi, neraca saldo setelah penyesuaian atau yang disebut dengan Adjusted Trial Balance dapat digunakan untuk menyusun laporan keuangan atau financial statement. Secara umum, laporan keuangan terdiri atas pertama, laporan laba rugi, kedua, laporan perubahan ekuitas, dan ketiga, laporan posisi keuangan. Sahabat akuntansi, laporan keuangan atau disebut dengan financial statement. Laporan keuangan yang pertama, yakni laporan laba rugi. Unsur-unsur yang ada dalam laporan laba rugi, yakni pendapatan dan beban-beban yang terjadi pada periode akuntansi tersebut. Baiklah, kita susun laporannya. Pada baris pertama, kita tulis nama entitasnya. Contohnya, KCA Salwa Najwa. Pada baris kedua, kita tulis jenis laporannya. Dalam contoh di sini, laporan laba rugi. Pada baris ketiga, kita tulis periode laporan. Contohnya, untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019. Kemudian, kita tulis pendapatan jasa KCA 130 juta. Kita ambil dari neraca saldo setelah penyesuaian dengan kode nomor akun 401.
Selanjutnya, beban-beban usaha. Ada beban gaji dan upah 48.160.000, beban listrik 6 juta, beban sewa kantor 4 juta. Kita ambil dari neraca saldo setelah penyesuaian dengan kode nomor akun 501, 502, dan 503. Kemudian ada beban perlengkapan 2.500.000, beban penyusutan peralatan 2.600.000. Kita ambil dari neraca saldo setelah penyesuaian dengan nomor kode akun 503 dan 504. Karena beban usaha sudah dimasukkan semuanya, maka jumlah beban usaha kita hitung ada 63.260.000. Kemudian kita bandingkan pendapatan jasa 130 juta, kemudian beban usahanya 63.260.000, sehingga di sini pendapatan jasa lebih besar dari beban usaha, maka selisihnya 66.740.000 ini merupakan laba bersih. Sahabat akuntansi, laba bersih ini nanti kita teruskan ke laporan perubahan ekuitas. Laporan keuangan yang kedua, yakni laporan perubahan ekuitas. Unsur-unsur yang ada dalam laporan perubahan ekuitas, yang pertama modal awal, kedua tambahan investasi, yang ketiga laba bersih, yang keempat pengambilan pemilik atau privé. Baiklah, kita susun. Pada baris di atas kita tulis nama entitasnya. Dalam contoh di sini KJA Salwa Najwa. Kemudian baris kedua jenis laporannya. Dalam contoh di sini laporan perubahan modal, dan yang baris ketiga periode pelaporan. Contoh di sini untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019. Yang pertama kita catat modal 1 Januari 2019 50 juta. Kita ambil dari neraca saldo setelah penyesuaian dengan kode akun 301. Kemudian laba bersih 66.740.000. Ini kita ambil dari laporan laba rugi. Kemudian pengambilan Salwa Najwa 60 juta, itu kita ambil dari neraca saldo setelah penyesuaian dengan nomor akun 302. Setelah itu kita kalkulasi laba bersih 66.740.000, kemudian pengambilan 60 juta, sehingga ada selisih lebih 6.740.000. Ini akan menambah modal. Sehingga modal per 31 Desember 2019 menjadi 56.740.000. Kemudian modal per 31 Desember 2019 ini nanti akan kita teruskan ke laporan posisi keuangan. Laporan keuangan yang ketiga, yakni laporan posisi keuangan. Unsur-unsur yang ada dalam laporan posisi keuangan, pertama aset, yang kedua liabilitas, dan yang ketiga ekuitas. Sahabat akuntansi, marilah kita susun laporan posisi keuangan. Pada baris pertama, kita catat nama entitasnya. Dalam contoh di sini, yakni KJA Salwa Najwa. Pada baris yang kedua, kita catat jenis laporan keuangannya. Pada contoh di sini, laporan posisi keuangan. Pada baris yang ketiga, kita catat periode laporannya, yakni contoh di sini per 31 Desember 2019. Pertama, kita catat aset
Kemudian kita bagi menjadi aset lancar. Kas 7 juta, piutang usaha 10 juta, perlengkapan 500.000, sewa dibayar di muka 16 juta. Ini kita ambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Dengan nomor kode 101 kas, 102 piutang usaha, 103 perlengkapan, dan 104 sewa dibayar di muka. Selanjutnya, aset tetap. Ada peralatan 26 juta, kemudian akumulasi penyusutan peralatan 2.600.000, sehingga nilai bersih dari peralatan 23.400.000. Ini kita ambil dari neraca saldo setelah penyesuaian dengan nomor akun 121 peralatan, kemudian 122 akumulasi penyusutan peralatan. Setelah itu, kita jumlah asetnya. Di sini aset lancar dan aset tetap jumlahnya 56.900.000. Kemudian, liabilitas dan ekuitas. Kita catat dulu liabilitas lancar, yakni utang gaji dan upah 160.000. Ini kita ambil dari neraca saldo setelah penyesuaian nomor akun 201. Kemudian ekuitas, yakni modal Salwa Najwa 56.740.000. Ini kita ambil dari laporan perubahan ekuitas. Nah, sekarang kita hitung jumlahnya. Untuk aset jumlahnya 56.900.000, untuk liabilitas dan ekuitas jumlahnya 56.900.000. Sehingga jumlah aset sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Sahabat akuntansi, demikianlah pembahasan neraca saldo setelah penyesuaian dan laporan keuangan kali ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi sahabat akuntansi semuanya. Silakan share video ini dan bagi-bagikan ke sahabat-sahabat akuntansi yang lain, agar video ini bermanfaat bagi orang banyak. Saya akhiri dan sampai jumpa lagi.